bisa dengar suara saya? Bisa ya, tes? Oke. Bisa, Kak. Bisa. Baik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kesempatan malam hari ini. Kami anak-anak-Mu Tuhan, khususnya kami yang bersaudara di dalam Tuhan, suku Nias, boleh bertemu melalui Zoom ini. Kami berterima kasih sekalipun kami secara fisik jauh, tapi Tuhan memungkinkan kami untuk kami boleh bertemu, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling berbagi satu dengan yang lain. Dan dalam kesempatan ini Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu, karena kami tahu Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah yang dapat menopang hidup kami dalam kondisi keadaan. Terpujilah Tuhan, kami akan masuk di dalam renungan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam. Yahowu Fefu. Malam, Pak. Hebisa Duriami. Duraseki, Pak. Duraseki ya. Duraseki. Duraseki ya. Oh, Yahowu Fefu ya. Tenang sekali kita falukai tayo dia melalui Sunda, tapi percaya itu bah lowa langit ci soba gotola da fefu ya. Amin, amin. Amin. Senang sekali memang di sini ya, saya di Surabaya bersama teman-teman mahasiswa setia. Ya. Di sini kita jarang sekali berbahasa Nias, jadi agak kaku-kaku bahasa. Jadi mungkin campur-campurannya ya. Tapi Fadu dedeku fefu ononia ke da fefu da ya. Bukan, Pak. Campur. Ada teman-teman yang di luar Nias yang mau bergabung. Oke, kalau begitu kita ngomong bahasanya saja ya, supaya lebih lancar. Baik, teman-teman dari mana saja saya perkenalkan. Jadi nama saya Kasiel Cibua, biasa dipanggil Eli. Kalau dari Nias saya dari Kido ya, dari Desa Lelujat. Di Surabaya saya sudah bukan di Surabaya tapi di perantauan ini ya, di dalam mengikuti rencana Tuhan sudah 21 tahun. Jadi sejak tahun 2000 saya mengambil keputusan untuk mengikuti panggilan Tuhan, dan Tuhan sampai saat ini saya melayani di STT Tabernakel Indonesia dan juga di tempat penggemalaan di gereja kita di sini, Gereja Pantekosta Tabernakel. Nah, saya sudah, tentu teman-teman mahasiswa setia sudah tahu ya, saya punya istri satu dengan 2 anak ya. Anak saya yang pertama kelas 6 SD dan yang kedua baru mau 2 tahun lebih. Nah, kira-kira begitu ya, supaya ya sekilas kita bisa saling mengenal. Semoga satu saat kita bisa ketemu secara tatap muka, khususnya bagi teman-teman yang dari mana saja, ya, dari STT mana. Tapi kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan untuk bertemu di Zoom. Nah, malam hari ini saya mau sharing kepada kalian. Tentu saya percaya karena kalian kebanyakan dari mahasiswa, sedikit banyak kalian sudah mengerti firman Tuhan. Tapi saya mungkin sharing
pengalaman-pengalaman yang dalam waktu tadi dikasih tahu sama Murni 25 sampai berapa tadi 30 menit ya Pak ya, jangan lama-lama nanti kuotanya habis gitu ya. Ada kegiatan-kegiatan yang lain. Oke, jadi tema kita yang sudah disampaikan adalah God is my strength, atau lebih yang sudah dipublish itu God is our strength. Jadi saya coba menyederhanakan, membawa supaya lebih bersifat personal. Jadi God is my strength. Tuhan adalah kekuatanku. Nah, berbicara tentang kekuatan Tuhan, kekuatan, ya kita khususnya yang saya tahu kita orang-orang Nias ini kan kuat-kuat ya, punya banyak hal kekuatannya. Kuat makan, ya juga gitu ya. Kuat tidur, ya juga kuat ya. Kuat apa lagi? Banyak sekali. Tapi kita tidak berbicara itu. Ketika kita berbicara tentang kekuatan Tuhan, maka saya sendiri mengalami hal itu ya, khususnya ketika dalam mengikuti panggilan Tuhan. Mulai tahun 2000 berpisah dari orang tua, sekolah ke Bandung. Ya namanya anak rantau, nggak punya pengalaman. Ya. Kemudian ke Surabaya, wah banyak macam yang harus dihadapi. Dan butuh kekuatan dari Tuhan. Nah, tapi sebelum saya banyak sharing kepada kalian, mari kita membaca dasar Alkitab. Silakan bisa di-share dalam Mazmur 118 ayat 14. Mazmur 118 ayat 14. Saya ditampilkan. Oke. Nah, firman Tuhan ini berkata begini. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatan. Jadi secara sederhana, kekuatan yang Tuhan berikan kita berkaitan dengan keselamatan. Keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, The Lord is my strength and song, and He has become my salvation. Jadi Tuhan adalah kekuatan. Dan kalau kalian baca di Alkitab, beberapa bagian di Alkitab, satu pengakuan oleh karena apa? Karena mereka sudah mengalami kekuatan Tuhan itu dan mereka menyanyikannya, mereka menuliskannya. Pertama sekali kalau kalian membaca di dalam Kejadian pasal 15 ketika Miriam menyanyikan nyanyian Tuhan itu kekuatanku. Ya. Kenapa? Karena saat itu baru saja mereka mengalami pembelaan Tuhan, kemenangan yang Tuhan berikan, pertolongan Tuhan dari musuh mereka ketika mereka menyeberang Laut Tebrau dan mereka tiba di seberang dan timbul puji-pujian. Dan yang kita baca ini adalah Mazmur Daud, bagaimana Daud berkata bahwa Tuhan itu kekuatanku dan mazmur. Dan banyak bagian lain lagi. Ketika saya membaca, intinya adalah satu pengalaman sudah mereka alami bagaimana kekuatan Tuhan itu, dan ketika mereka sudah mengalami itu, mereka memberikan satu ucapan syukur dan suatu pengakuan bahwa Tuhan itu kekuatan. Nah, ketika kita baca ini, harapan saya ini sudah menjadi pengalaman kita. Dan ini juga menjadi pengalaman saya di dalam saya melayani Tuhan, di dalam saya mengikuti mulai dari tahun 2000
mulai belajar, dan juga di dalam pelayanan. Karena ternyata memang tidak semudah yang kita bayangkan. Maka kekuatan Tuhan itulah yang kita butuh. Nah, ada 2 poin secara singkat yang mau saya bagikan kepada kita. Next. Mengapa kita mengakui Tuhan itu adalah kekuatan? Next. Nah, ini. Tuhan adalah kekuatanku. Sebab apa? Sebab kalau saya jujur, saya katakan karena ini saya lemah dalam banyak hal. Banyak kelemahan dalam banyak hal. Maka kita membutuhkan Tuhan dan kita mengakui Tuhan dalam segala kelemahan kita. Secara pribadi, saya katakan saya banyak lemah dalam banyak. Secara sederhana lemah dalam keadaan fisik, secara fisik lemah, ya. Bisa mengalami kelelahan, bisa sakit. Ketika kita dalam studi, belajar, mengalami kelelahan, capek dan lain sebagainya, dan seringkali itu mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita. Kelemahan secara fisik, bisa sakit, apalagi masa-masa sekarang ini ya, virus corona yang begitu mengganas, yang luar biasa, dan itu bisa membuat kita sakit ya. Saya berdoa supaya kita semua sehat-sehat ya. Di sini beberapa jemaat sudah berangkat gitu ya karena kena COVID, beberapa masih isolasi mandiri. Kita berdoa supaya keadaan ini bisa pulih kembali. Nah, secara fisik kita bisa lemah, capek dan lain sebagainya. Dan kita membutuhkan Tuhan. Kenapa ketika kita sakit, oh Tuhan berikan kesembuhan, berikan pertolongan. Tetapi juga, next, kita memiliki, bisa dilanjut, ya, lemah secara psikis. Ini hal-hal yang biasa kita alami. Kalau kalian baca di dalam tulisannya atau Mazmur ya, seringkali Daud berkata, jiwaku tertekan, ya, mengalami tekanan karena banyak tantangan, ya, banyak tekanan yang membuat jiwa itu seperti tertekan gitu. Dan mungkin saja kita juga sering menghadapi hal-hal seperti itu. Sebagai mahasiswa mungkin ya, tekanan dalam banyak hal, dalam pendidikannya, dalam studinya, dalam tugas-tugas, belum tugas ini, wah macam-macam, banyak tekanan, dan itu bisa mengakibatkan putus asa. Maka kita secara psikis kita bisa mengalami kelemahan. Maka kita membutuhkan Tuhan, kekuatan kita. Kita nggak mampu. Kalau orang Israel pada saat itu menghadapi secara fisik ya, menghadapi tentaranya Firaun, nggak bisa mereka. Tetapi ketika mereka berseru kepada Tuhan dalam tekanan, mau maju laut berau, mau mundur tentara, mau kemana lagi, nggak ada jalan. Dan itu bisa membuat tekanan-tekanan yang luar biasa, tekanan secara psikis. Oleh sebab itu, kita membutuhkan. Hari-hari ini saya sendiri jujur berkata bahwa sering mengalami hal seperti banyak tekanan dalam banyak hal. Secara fisik juga iya, secara psikis juga iya. Maka saya sendiri berkata secara jujur, saya mengalami kelemahan dalam banyak. Maka saya membutuhkan Tuhan. Butuh kekuatan dari Tuhan.
Satu saat ketika saya di sekolah Alkitab ya di Bandung, mengalami suatu kondisi di mana ada dalam tekanan psikis seperti itu. Mungkin kondisinya tidak seperti kalian saat ini. Mungkin yang ada di sekolah teologi atau ada yang kerja atau apa. Tapi kondisi saya waktu itu ketika di Bandung, ya, ada satu titik di mana saya mengalami seperti putus asa, hopeless gitu, nggak ada pengharapan. Itu di sekolah Alkitab. Saya setiap hari baca firman Tuhan, iya. Doa pagi, doa sore, iya. Tetapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, saya mengalami tekanan yang luar biasa. Ada satu perjuangan yang terjadi dalam diri saya, dan saya percaya waktu itu Tuhan memberikan kekuatan bagi saya. Mengingatkan saya tentang kisah-kisah orang-orang yang ada di dalam Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana mereka ketika menghadapi tekanan-tekanan, tapi di sana Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi di saat saya ada satu hari di mana saya di asrama itu, saya sendiri, teman-teman pergi praktek semua. Saya nggak bisa pergi waktu itu karena satu, saya nggak punya uang. Teman-teman pergi praktek. Biasa kan habis akhir semester pergi praktek 3 bulan, 2 bulan, hampir 3 bulan gitu. Saya nggak bisa pergi. Tetapi di saat seperti itu, Tuhan memakai berbagai cara untuk menolong saya waktu itu. Jadi saya menemukan satu artikel, ya, ada buku renungan, dan di sana ada renungan berkaitan dengan tokoh-tokoh Alkitab yang dibentuk oleh Tuhan. Seingat saya ada Daud. Daud dijelaskan di sana bagaimana Tuhan menjadi kekuatannya, bagaimana ketika dia mengalami di saat-saat tekanan, kesulitan yang luar biasa, di sana Tuhan hadir bersama dengan dia dan dia bisa melewati semuanya. Musa juga demikian. Dalam kondisi yang sebagai pelarian, ketika dia ketahuan membunuh orang Mesir, dia melarikan diri ke padang gurun, ke Midian, dan 40 tahun di sana. Itu bukan kondisi yang enak, 40 tahun sebagai gembala. Berbeda sekali kondisinya ketika dia ada di Mesir. Tetapi Tuhan membentuk dia sedemikian rupa untuk tujuan tertentu. Juga dalam artikel itu kisah tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf mengalami tekanan yang luar biasa dari saudara-saudaranya yang harusnya menjadi pelindung, ya, yang memberikan perlindungan bagi dia. Tapi dia tidak menemukan itu. Juga di tempat Potifar, sampai di penjara, dia melewati masa kira-kira 13 tahun, masa-masa sulit dalam hidup. Tapi Tuhan menyertai. Dan waktu itu ketika saya baca itu, saya benar-benar menyadari seperti kalau HP itu ya, HP sudah tinggal 1% gitu ya, baterainya sudah mau mati gitu. Tiba-tiba dicas hidup, baterainya penuh lagi. Saya mengalami keadaan seperti itu waktu itu dan saya benar-benar dikuatkan kembali. Nah, saya nggak tahu kondisi teman-teman ya. Mungkin kondisinya kalian ada yang dalam tekanan saat ini, ada dalam kondisi yang sulit. Ingat, Tuhan itu kekuatan. Tapi kita harus menyadari bahwa kita ini lemah. Kita nggak berdaya dalam banyak hal. Ya, next. Dalam hal sosial, lemah secara sosial. Berkaitan dengan adaptasi. Kenapa saya melihat ini? Bukan sesama ya, sesama. Ya. Karena saya mungkin konteksnya berbeda, tapi saya melihat bahwa kita ini, khususnya saya yang pengalaman ketika keluar dari dunia
di mana budaya kita berbeda sekali, dan sekarang bertemu dengan dunia yang lebih luas, bertemu dengan banyak orang, harus banyak benturan, belum lagi bahasanya. Walaupun saya sekolah di Gunung Stoli, tapi saya belajar bahasa Indonesia itu mulai dari SMP. Ya, kenapa? Karena waktu SD itu saya SD di kampung, jadi pada zaman itu tahun sekitar 90-an, bahasa Indonesia langka sekali di sana. Jadi di sekolah pun di SD kita bahasanya semua. Sampai waktu saya sekolah di Gunung Stoli, saya benar-benar kayak nggak ngerti sih, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Baru mulai belajar dari situ. Karena di Gunung Stoli ya sudah termasuk maju. Guru-gurunya ada dari luar Nias, ada dari Jawa, dari Batam. Lulus SMA juga di Gunung Stoli, tapi kemudian waktu merantau, waduh, ternyata bahasa Indonesianya, waduh, walaupun sudah lulus SMA, nah, seringkali susah sekali. Ya, ada banyak hal yang perlu dipelajari lagi. Adaptasi. Belum ketemu karakter ini, karakter itu yang berbeda-beda. Ya, dalam konteks saya selama 20 tahun itu, ya sampai saat inilah 21 tahun, bertemu dengan banyak orang, apalagi kita yang di asrama. Karena saya pernah hidup di asrama juga ya, di tempat sekolah, gitu. STT. Beda karakter, beda sifat, beda ini. Wah, adaptasi. Dan seringkali bisa terjadi benturan, terjadi perbedaan dan pergesekan. Tetapi ketika saya menyadari bahwa Tuhan membentuk, ya, seperti firman Tuhan katakan, besi menajamkan besi, sesamanya menajamkan besar. Tapi saya melihat bahwa ini adalah bagian dari pembentukan Tuhan dalam kehidupan saya. Nah, oleh sebab itu, kita yang hidup di tengah-tengah kondisi lingkungan dimanapun, bahkan mungkin kita di keluarga kita di kampus, kita dimanapun di tempat kerja, ya, kalian ada yang sudah kerja, kita butuh Tuhan. Bagaimana kita beradaptasi? Beradaptasi belum lagi budayanya, kebiasaannya, ya, perbedaan-perbedaan, belum lagi pengaruh-pengaruh. Apalagi kalau kita berbicara konteks saat dunia kita saat ini, wah banyak sekali pengaruhnya. Pengaruh media sosial, pengaruh ini, wah macam-macam. Dan itu berkaitan dengan kekudusan hidup. Wah, bagaimana kita beradaptasi dengan semua ini? Kita butuh kekuatan Tuhan. Kita benar-benar butuhkan. Dan selanjutnya, next. Lemah secara spiritual. Saya mengalami hal itu. Dan ini apakah pada tahap seperti sekarang ini sudah merasa sudah kuat ya secara spiritual? Masih saya harus mengakui ini benar-benar proses yang harus kita lakukan. Adaptasi dengan pribadi Tuhan. Ya, secara sederhana saya sampaikan begitu. Kita beradaptasi dengan Tuhan. Bukan hanya beradaptasi dengan Tuhan kita, tapi kita beradaptasi dengan Tuhan. Kita harus menyesuaikan diri terhadap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan itu sesuatu hal yang sulit. Sulit, kenapa? Karena kita harus memahami apa maunya Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Apalagi kita yang masih muda-muda ini. Kalian masih muda-muda, ya walaupun saya sudah mau 42 tahun, tapi saya masih merasa muda gitu ya. Ya. Kita masih perlu penyesuaian. Artinya ketika kita mau belajar firman Tuhan, mau mengenal Tuhan lebih dalam, untuk apa? Supaya kita semakin serupa dengan Dia. Beradaptasi, kita dibawa serupa dengan Kristus. Dan itu prosesnya, saya katakan, di bagian
terakhir yang saya mau sampaikan kepada kita nanti. Ini prosesnya kalau dibilang gampang, nggak gampang juga. Jadi mungkin istilahnya ya gampang-gampang susah begitu ya. Dari sisi Tuhan, gampang sekali, Tuhan sudah selesai. Tapi kitanya ini yang perlu memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kalian yang sekolah Alkitab, kalian yang sudah pelayanan, kalian yang kerja, bagaimana kalian memahami kehendak Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan yang kalian jalani. Kita lemah dalam banyak hal seperti itu. Maka kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Nah, ini hal-hal yang membuat kita membutuhkan Tuhan. Yang pertama, kita harus menyadari, Tuhan saya nggak kuat, saya nggak mampu. Tetapi ketika kita tidak kuat, tidak mampu, maka solusi satu-satunya kita mau datang kepada Tuhan. Next. Berikutnya. Nah, ini yang mau saya sampaikan berikutnya adalah mengapa Tuhan itu sangat penting dan memang Dia adalah kekuatan kita. Kenapa? Karena kita perlu kekuatan Tuhan untuk melakukan kehendak di dalam adaptasi kita, di dalam kita menyesuaikan diri dengan lingkungan kita, bahkan dengan diri kita sendiri, bahkan dengan Tuhan. Kita membutuhkan kekuatan. Nah, yang pertama yang mau saya katakan adalah kekuatan untuk melakukan kehendaknya. Kita harus minta kekuatan Tuhan untuk menaklukkan diri pada kehendak. Menaklukkan diri pada kehendak. Nah, kehendak Tuhan ini, kehendak apa namanya? Kenapa? Karena kita sendiri punya kehendak. Kita sendiri punya apa namanya? Punya kemampuan yang begitu kuat. Dan kalau bahasa Alkitab dikatakan kita punya keinginan. Dan keinginan itu keinginan daging, kekuatan daging. Maka kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk menaklukkan keinginan kita. Bagaimana kita menang atas diri sendiri. Menaklukkan. Dan kita nggak bisa. Kita nggak mampu. Saya katakan kita nggak mampu untuk itu. Kalau dengan kekuatan kita. Kalau di Mazmur katakan satu pengalaman dari Daud katakan dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dia jawab dengan menjaganya sesuai dengan firman. Tanpa firman Tuhan, tanpa kekuatan dari Tuhan, saya katakan kita nggak mampu. Teman-teman nggak akan mampu. Kita seringkali kalah. Ya. Kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mengerti kehendak Tuhan, kita masih keinginan kita, karakter sifat kita ini masih begitu kuat. Maka saya katakan kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kita harus menyadari aku lemah Tuhan, aku nggak berdaya. Tetapi ketika kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan, kekuatan ini untuk apa? Untuk melakukan kehendak. Untuk mengerti kehendak. Dan yang kedua adalah, next, kekuatan untuk menaklukkan musuh. Menang atas godaan. Ada banyak hal yang kita hadapi. Saya katakan saya sebagai hamba Tuhan yang dibentuk oleh Tuhan. Ya, menghadapi godaan-godaan untuk tidak hidup sesuai kehendak Tuhan dalam perjalanan yang sampai saat ini cukup panjang dan terus menjalani itu. Waduh, godaannya luar biasa. Ya, kita mengerti godaan itu ada banyak sekali. Godaan Yesus sendiri mengalami godaan. Kalau kita lihat bagaimana manusia pertama Adam dan Hawa digoda jatuh. Tapi kita bersyukur
di dalam Alkitab memberikan kita banyak referensi, memberikan kita teladan bagaimana mereka menang terhadap segala godaan. Entah godaan seksual, entah godaan keinginan yang di luar daripada kehendak Tuhan. Keinginan untuk menjauh dari Tuhan, lari dari kehendak Tuhan. Wah, begitu kuat sekali. Ada banyak hal yang memungkinkan kita untuk memilih alternatif lain. Tetapi Tuhan ingin kita menang terhadap godaan iblis. Kalau Petrus katakan, sadarlah bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari siapa yang dapat ditelan. Tapi dilanjutkan dikatakan, kalahkanlah dia dengan iman. Ada banyak godaan bisa datang dari diri kita sendiri, bisa datang dari luar. Jadi kita diberadakan dalam dua sisi. Ada yang berkata bahwa musuh terkuat sebenarnya, musuh yang paling ganas itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita tidak menang atas diri kita sendiri, maka itu adalah kejatuhan bagi kita. Simpson secara fisik dia kuat karena Roh Kudus turun ke atas. Tuhan menaungi dia dengan kuasa. Tetapi ada singa yang begitu kuat dalam diri. Dia bisa mengalahkan singa secara fisik. Tapi ada sesuatu, yaitu orang Filistin bukan singa. Bukan hal yang lain. Yang menjatuhkan dia harus menang terhadap godaan iblis. Saya berdoa untuk kalian, untuk teman-teman sekalian yang tergabung dalam komunitas ini. Saya bersyukur ya, kalian yang punya inisiatif untuk membentuk ini. Mari kalian harus punya tujuan yang jelas supaya benar-benar komunitas ini saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga mungkin saja bisa terjadi perbedaan, terjadi hal-hal yang beda pendapat dan lain sebagainya. Itu tidak membuat kita menjadi terpecah belah, tapi semakin kita menyatu, semakin kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, secara singkat saya sampaikan kepada kalian, kita harus menyadari bahwa kita itu punya kelemahan, tetapi di sisi lain kita punya kekuatan bukan dari diri kita sendiri. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melewati setiap hal dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, next di slide berikutnya kita melihat, silakan. Oke, dikatakan begini, ini adalah doa dari seorang Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Dia berkata begini, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin. Ini satu doa seorang hamba Tuhan kepada jemaat. Saya katakan kepada kalian, kita juga harus saling berdoa, saling mendoakan satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kekuatan. Aku berdoa supaya ia, yaitu Tuhan, menurut kekayaan kemuliaan, menguatkan. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan menguatkan hati, menguatkan batin. Oleh apa? Bukan oleh apa yang ada di dunia ini, bukan hal-hal yang materi, bukan hal-hal yang
yang bisa memberikan kita merasa, oh saya kuat kalau saya punya pengetahuan yang tinggi maka saya merasa kuat. Kalau saya punya uang banyak saya kuat. Kalau saya punya pacar yang ganteng, oh saya pede gitu ya. Atau pacar yang cantik saya pede atau wah macam-macam. Bukan. Tapi oleh apa? Oleh Roh Kudus. Oleh rohnya, oleh Roh Kudus. Dan itulah yang memberikan kita kekuatan. Nggak ada kekuatan lain. Di dalam doa Rasul Paulus ini, kalau kalian baca ayat berikutnya, kalian akan mengetahui bagaimana kaitannya doa ini berkaitan dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Betapa dalam, betapa tingginya, betapa luas lebarnya kasih Allah yang menyelamatkan. Jadi kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita ini berkaitan dengan mengikuti kehendak Tuhan. Karena ini bukan hal yang hanya sekedar begitu saja, tetapi ini berkaitan dengan hidup, keselamatan, salvation, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang kita jalani dalam perjalanan kita ini punya ending, punya tujuan yang besar yang Tuhan sediakan. Untuk apa? Untuk keselamatan. Kalau saya katakan, apapun yang kita cari di dunia ini tidak akan memberikan jaminan apa-apa buat kita. Saya melihat bagaimana orang-orang yang ketika kena COVID meninggal, sudah saya dapat WA ya, seorang pengusaha batu bara, orang Malang, akhirnya dia meninggal kena COVID, kemudian ditunjukkan semua kekayaan, rumah yang besar sekali, mobil mewah puluhan di garasinya, nggak dibawa satupun, gitu ya, nggak ada jaminan. Nah, Rasul Paulus mendoakan, dia berdoa supaya menguatkan. Kenapa? Karena dia sendiri punya pengalaman, karena dia sendiri sudah mengalami kekuatan itu sehingga dia juga mendoakan supaya orang lain mengalami. Nah, kalau baca di Filipi pasal 4 ayat 13 dalam bahasa Indonesia dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Di dalam terjemahan NIV dikatakan, I can do all things, all this through Him who gives me strength. Jadi kalau di terjemahan King James dikatakan, I can do all things. Aku dapat melakukan segala sesuatu di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Jadi bisa melakukan segala sesuatu oleh karena kekuatan yang Tuhan berikan. Segala sesuatu tentu yang sesuai kehendak Tuhan. Maka kita yang ada di perantauan, jauh dari orang tua mungkin, kita ada di mana saja, mari kita harus mengerti kehendak Tuhan. I can do all things. I can do all things. Aku bisa melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena kekuatan dari kalian yang kerja, kalian bisa, aku bisa bekerja dengan baik. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kekuatan. Kalian yang kuliah, aku melakukan belajar dengan baik karena kekuatan yang Tuhan berikan. Kalau konteksnya Rasul Paulus, wow, luar biasa dia. Kalau dibaca ayat itu, katakan dalam kekurangan, dalam kelimpahan, aku sudah merasakan semuanya itu. Dalam banyak hal dia mengalami proses yang luar biasa, tetapi dia bisa melewatinya, dia bisa menjalaninya. Kenapa? Karena ada kekuatan yang Tuhan beri. Dan kalau misalnya saya tanya, apakah kita sudah merasakan kekuatan itu dan mau merasakan kekuatan yang dari Tuhan? Mari kita menyadari diri kita, Tuhan, aku membutuhkan Tuhan. Aku perlu Tuhan. Aku tidak mampu tanpa Tuhan.
Hanya Tuhan yang bisa memberikan kita. Nah, di akhir dari ini saya mau mengajak kita menyanyikan satu pujian. Silakan bisa dibantu ya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di hati. Ini saya minta teman-teman mahasiswa bisa bantu untuk menyanyikan pujian ini. Biarlah kita seperti bejana yang mau dipakai oleh Tuhan, yang mau dikuatkan oleh Tuhan, karena namanya bejana itu bejana tanah liat yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Bejana yang jatuh, retak, hancur. Tapi kalau kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, maka bejana itu akan digunakan untuk hal itu. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, ini hidup kami. Kami membawa hidup kami bagaikan bejana, Tuhan. Bejana yang tidak punya harga, hanya terbuat dari tanah liat, penuh dengan kelemahan. Tapi kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami pada malam hari ini, bahwa Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah yang memberikan kami kemampuan dalam menghadapi kondisi, keadaan, situasi apapun, supaya dimanapun dalam kondisi keadaan apapun kami dapat hidup melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Kami dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami.
Roh Kudus memberikan kami kemampuan, firman-Mu memberikan kami kemampuan, seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Kami juga merindukan Tuhan dalam segala hal, dalam segala situasi. Kami bisa melakukan segala hal karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan. Engkau berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, saudara-saudara kami dapat mengikuti ibadah ini melalui Zoom malam hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Engkau tahu kondisi keadaan kami. Mungkin ada yang secara fisik mungkin sakit, mungkin juga sedang dalam tekanan. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong, mungkin juga sedang dalam problem, dalam relasi dengan sesama dan lain sebagainya. Juga mungkin dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memulihkan, Engkau yang memberikan, oh Tuhan, kekuatan, Engkau yang memberkati Tuhan. Sehingga kami semua boleh merasakan pemeliharaan Tuhan. Dan kami boleh katakan, Tuhan adalah kekuatan. Terima kasih berkat atas kami semua. Kami bersyukur, berterima kasih untuk renungan Tuhan pada malam hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.